Dia lagi kopi bubuk yang kopi Semindo itu. Udah pernah beli? Cocok. Sama orang. Cuman gambarnya tuh kucing. Aku dulu kiranya mungkin dia itu nih. Oh, yang buatnya. Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Atas, Syekh Abu Bakar, Al-Kaf nih, nama jalan depan Ali Gatmir Al-Kaf. Nah itu Alawi. Nah ada juga ternyata kelompok dari Hadramaut ini yang bukan Alawi. Salah satunya siapa? Ada yang tahu? Marga apa? Baswedan. Pak Anies itu Arab ya, Iya. Bapaknya, kakeknya Anies Baswedan itu namanya AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Berapa kali diajukan pahlawan nasional, tapi ya mungkin karena tidak ada daerah yang mengangkat, karena harus dari daerah memang yang dorong. Sebenarnya layak beliau tuh jadi pahlawan nasional. AR Baswedannya ya. Bukan Pak Anies. Pak Anies kan masih hidup, pahlawan nasional kan harus meninggal. Sungkar juga termasuk. Ya, Sungkar juga termasuk. Nggak pernah denger ini nggak? Sejarah Timur Orang tersebar di Asia Tenggara. Itu adalah konflik perang sipil kan, ya sipil war. Jadi kalau kamu ke sana itu perang sipil. Cewek non Arab. Kalau kamu yang cowok bukan Arab jangan harap bisa dapet cewek Arab. Sulit. Nah dia nih sahabat. Sahabat di sini entar kita ngomong. Nah dia tuh pernah ke Hadramaut Pak. Dia pernah ke Hadramaut. Jadi ke tempat leluhurnya. Itu kawasan yang kering. Kering. Jadi kering tapi dingin katanya. Nah, jadi memang wajar ketika banyak nanti karena di sana tuh sulit hidupnya, mereka tuh justru mencari penghidupan tuh sampai ke Asia Tenggara. Kan persebaran para orang-orang Arab ini, orang Hadramaut ini tidak hanya di wilayah yang sekarang jadi Indonesia. Di Malaysia banyak, di Singapura banyak. Bahkan kalau kamu ke Al-Munawar, kalau udah pernah ke Al-Munawar, itu ada rumah yang mereka bilang rumah itu dibawa dari Singapura. Dari Singapura dibongkar, dibawa ke sini, dipasang lagi. Karena memang aku juga pernah ke Singapura tuh ada kawasan Arab yang namanya Al-Junaid. Kawasan Al-Junaid. Nah, jadi di Singapura banyak, di Malaka juga banyak, di Penang, di Penang juga banyak, bahkan sampai Thailand Selatan. Itu kantong-kantong orang-orang Hadramaut tuh banyak di sana. Nah kalau untuk jaringan di Nusantara, kebanyakan adalah di daerah Sumatera, Kalimantan Barat. Bahkan Kalimantan Barat itu membuat kesultanan sendiri. Namanya Kesultanan Sultanan Pontianak ya. Sultan yang Kasim Sultan Hamid. Sultan Hamid itu kan Arab. Al-Qadri. Gimana Pak Iji? Itu kesultanan yang di Kalimantan Barat. Jadi aku tempat kau dulu aja. Jawa. Pesen gua aja. Daerah Gresik ya, Kalongan. Nah, terus yang unik kalau kamu lihat kenapa kampung-kampung Arab itu banyak di pinggir sungai. Di seberang kita tuh Al-Munawar tuh. Ya, kita lihat dulu Yamannya. Jadi kelompok Alawiyyin itu mereka meyakini bahwa terah mereka itu adalah kepada Husain bin Ali. Iya. Nah, sementara kelompok yang ini dari yang bukan, tapi orang Hadramaut. Gitu. Yang menarik juga kayak penguasa Saudi kan, mereka tidak menggariskan terah mereka kepada Rasulullah. Keluarga Saud, Bani Saud. Kan makanya namanya Saudi Arabia kan, itu nama keluarga, nama marga. Keluarga bin Saud, terus di Qatar kan keluarga Abdullah ya, nah, macam-macam. Jadi istilahnya tuh keemiran. Osama bin Laden. Bin Laden tuh juga marga besar di Saudi. Jadi di Saudi itu ada marga Saud sama ada marga Laden. Mereka tuh saling bersaing sebenarnya. Salah satu yang mempengaruhi kedatangan orang Arab, memperbanyak orang Arab, dan ada juga di sana. Di sana itu ada namanya toko langsung.
karena dia ada di tikungan jalan. Ini apa gue? Dari yang rumah hijau ini kita yang diziarah ini memang termasuk ini Kesultanan Palembang kita ziarahi. Iya, Kabupaten Kurap. Ada kesultanannya. Jadi kan mulai Kuto. Yang diziarah itu pertama itu di Gubah. Ya, Nilir hari Jumat itu. Gubah Ahmad ya. Ahmad bin Syekh. Ya, hari Sabtu. Kalau untuk sejarahnya kita kurang tahu tempat sejarahnya deh. Untuk hari Jumat itu di Ahmad bin Syekh. Untuk hari Sabtunya di Asgab di 16 menit. Nah, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu puncak acara yang di tempat hari Minggu itu puncaknya di Kambang Poci dalam pelabuhan dikemas. Itu wajib buat seluruh keturunan Arab apa gimana, Bu? Tidak ada kewajiban di situ. Yang mau ikut. Belakang tidak baik. Kan Anda pernah ikut dulu gitu dari luar negeri juga datang gitu? Ya, Keluarga yang di Malaysia, pernah yang dari Singapura. jadi untuk yang datang itu yang dari mancanegara, yang dari luar daerah juga, misalkan dari Jakarta, dari Pasuruan pernah, terus dari Jawa Timur, yang datang ke ziarah kubro ya. Jadi Belanda itu gagal sebenarnya ingin menerapkan seperti Jawa pembagian kampung berdasarkan etnis, kampung Arab, kampung Cina, kampung Melayu dan seterusnya. Di Palembang itu mungkin karena ikatannya sudah sangat apa istilahnya sudah akulturasinya sudah lebih ngeblend ya sebelum jadi masa kesultanan. Jadi Belanda itu terlambat untuk memisahkan itu. Kayak ini kan tadi kayak aku tadi di pengawasan Chinese ya kan. Jadi emang itu yang menarik itu untuk diangkat bahwa yang nantinya akhirnya membentuk toleransi di Palembang itu ya sebenarnya sudah terjalin. Dan salah satu yang membuat toleransi itu semakin kuat karena adanya ikatan dalam perdagangan. Kan simbiosis kan. Ya kamu kalau nggak akur sama aku deh, yang mana kalau mau berdagang ya kan? Nah, misalnya yang orang Arab punya kapal, yang orang Cina punya barang misalkan, dia nggak mau dibawa, orang Cina nggak punya kapal, karena bisa saling bantu. Kan? Sementara yang orang Arab ini juga butuh barang itu untuk diangkut dia juga. Itulah bentuk simbiosis, ya kan? Dan dari Cina juga datang bawa barang apa, gitu dari orang Arab di sini yang punya kapal dibawa ke Eropa misalkan atau ke Timur Tengah, kayak gitu. Itu salah satu bentuk hubungan. Nah, titik tengahnya atau titik temunya ya di Palembang ini. Nah, itu apa namanya menarik. Maju gua tulis, melompat terus kali. Itu soal Candil. Nah, mana lagi sih rumah. Ke kiri,
Kemudian di depan rumah atau halaman rumah bentuknya aula seperti ini. Tapi aulanya nggak gede, nggak segede ini. Udah lebih gede lagi berarti. Ini lebih gede, dibuat lebih gede. Dulu memang ada aula, memang sudah aula dari dulu, tapi nggak segede ini. Kemudian rumahnya itu nggak tahu ya kenapa ya, kalau arsitektur rumah kayu itu pasti lebih dingin, lebih nyaman, lebih enak buat ditinggalin. Kalau panas dia nggak panas, kalau dingin dia nggak dingin. Sedangkan kalau sekarang rumah-rumah ini kayak gini, rumah batu ini udah panas. Dan rumah batu itu dulu, kenapa rumah batu itu namanya rumah batu ini? Kalau perspektif aku berbeda ya, dulu itu kayu semuanya. Dan yang pertama merenovasi rumah itu jadi rumah batu di antara rumah-rumah lainnya, termasuk rumah itu. Yang lain tuh rumah batu semua nih, masih kayu semua, terus tiba-tiba dia jadi batu. Nah, oke, kita lanjut ke yang Yaman ya, yang Asia Barat. Jadi aku nggak jauh beda sama kalian guys. Aku umurnya baru 22, baru 22 tahun. Aku lulus kuliah 2023 ya, 2023. Berarti angkatan 19 ya? Kuliah 2020. Angkatan 20 kuliahnya selesai 2023. Aku jurusan sistem informasi Unsri. Nah, jadi kan kalian biasanya kalau libur bulan ini nih, bulan Juni, ini udah libur bro? Udah libur ya? Udah libur ya? Oh, udah libur. Nah, liburnya itu sampai bulan September kan? Oh, sekarang Agustus ya? 3 minggu lah ya? 3 bulan? Oh, 3 bulan liburnya.